Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, mari teman-teman kita buka kitab Sifatuz Zaujatis Salihah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yang mana sudah diterjemahkan dalam kitab dalam buku bahasa Indonesia Sifat Istri Salihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian nomor 3, bagian poin ketiga. Di dalam buku ini Syekh memberikan nasihat kepada kaum wanita, wabil khusus kepada para istri. Di dalam kitab Sifatuz Zaujatis Salihah karya Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ya, ini yang baru datang, Syekh Abdul Razak dan Syekh Al-Abbad Al-Badr. Ya, ini semuanya masih hidup. Ya, dua-duanya masih hidup. Masya Allah. Semoga Allah menjaga mereka berdua, karena Masya Allah anak dan bapak semuanya ulama. Masya Allah. Dan mereka tinggal di kota Madinah. Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah agar suatu hari kelak anak-anak kita dijadikan muridnya beliau. Muridnya Syekh Abdul Razak. Ya. Kalau Syekh Al-Abbad Al-Badr sekarang sudah tidak lagi mengampu di Masjid Nabawi. Tapi beliau mengampu di masjid terdekat rumah beliau karena memang kondisi sudah mulai sepuh. Kalau Syekh Abdul Razak masih mengampu di Masjid Nabawi. Ya. Baik, poin yang ketiga adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami apabila suami melihatnya. Melihat penampilannya, rupanya, bentuknya, pakaiannya, dan membiasakan dirinya senantiasa menaati suaminya dan selalu melaksanakan perintah-perintah suami tanpa rasa gengsi, tanpa rasa sombong, dan merasa diri berada di atasnya. Masya Allah. Ini hari ini kajiannya luar biasa teman-teman. 1 poin tapi kita akan belajar beberapa pembahasan. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku para istri yang salihah, sebuah pernikahan di dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Maka ketika seorang istri mereka berbakti kepada suaminya, ketika kita berbakti kepada suaminya, maka saat itu juga saldo pahala kita akan naik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, kelebihan orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah itu berbeda jauh. Ya. Kalau yang belum menikah, dia berdandan, belum tentu dapat pahala. Tapi kalau yang sudah menikah berdandan untuk suaminya agar bisa lebih enak dilihat oleh suaminya, maka ini bagian dari ibadah. Jadi sebuah wasilah dalam kaidah Islam itu ada. Sebuah wasilah yang bisa menghantarkan kepada ketaatan, maka wasilah tersebut sudah dihitung sebagai ibadah. Contoh, misal, ibu-ibu zaman sekarang, ya kita kan tahu lagi banyak skincare-skincarean ya. Ketika kita merawat muka kita, wajah kita, kita datang ke tempat klinik kecantikan atau ke tempat-tempat yang memang khusus untuk merawat tubuh, ya khusus muslimah. Maka dari kita keluar dari rumah, baru kita keluar dari rumah meniatkan ya bahwa datangnya kita ke tempat-tempat yang di sana bisa merawat wajah kita, bisa merawat tubuh kita, dan kita niatkan untuk suami kita agar Allah ridho, maka keluarnya ibu-ibu dari rumah itu sudah dihitung pahala. Masya Allah. Betul.
Jadi kayaknya kajian ini nih seharusnya diadakan di tempat-tempat skincare, tempat-tempat klinik gitu ya. Iya, karena penting banget coba. Banyak para wanita itu yang baru sadar ya akan mendapatkan pahala setelah melakukan perawatan. Ya, boleh nggak sih dalam Islam melakukan perawatan? Boleh. Ya, tentunya bukan untuk memajangkan, memamerkan kecantikan kita di hadapan halayak ramai. Ya, untuk laki-laki yang bukan mahram kita, tapi ya boleh diniatkan agar bisa menyenangkan hati suami. Kan fitrah ya, namanya laki-laki itu kan visual. Ya, makhluk visual. Ini makhluk visual. Kalau lihat istrinya glowing mukanya ya menyenangkan gitu ya. Itu saya kira semua laki-laki senang, semua suami senang ya. Jadi boleh ibu-ibu kita berdandan di hadapan suami itu boleh. Yang jelas bahan-bahan yang dipakai itu tentunya halal. Jadi tadi ya pesan saya ketika kita baru keluar, ya kita janjian dengan klinik, saya mau apa tuh biasanya, ibu-ibu? Treatment atau apalah gitu ya, facial dan lain sebagainya. Itu dari kita keluar tuh sebenarnya sudah dapat pahala tuh, ya. Apalagi nanti ya izin ke suami, suami kita bilang, "Oke, Beb, ya, nih pakai berapa butuhnya?" Ya, Masya Allah. Ya, terus setelah itu kita berangkat, Masya Allah, balik berangkat 2 jam. Biasanya treatment berapa jam toh? 3 jam, 2 jam? Ya 2 jam, 3 jam itu waktu cukup lama ya. Kalau kita niatkan untuk ibadah, maka kita sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat loh. Ingat bahwa keluarnya kita untuk treatment demi menyenangkan suami itu sudah diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya pengen mencari ridhonya Allah. Tapi sebaliknya kalau niatnya saya mau treatment biar apa? Mau ngonten misalnya ya. Mau treatment biar apa? Biar lebih enak dipandang oleh besti-bestiku. Wah, itu beda lagi. Niat itu ada dalam hati. Dan hanya kita dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Masya Allah. Ya, baik. Jadi melihat penampilan itu teman-teman termasuk ya dari wajah, ya dari badan tuh. Seorang muslimah harus pandai-pandai merawat. Ya, seorang istri harus pandai-pandai merawat. Belum lagi ya. Misalnya contoh, ada seorang istri yang mohon maaf ya, dia pengen selama ini merasa kok badannya selalu melar gitu ya. Kalau ditimbang kok timbangannya nggak ke kiri tapi ke kanan gitu ya. Dan suaminya bilang, "Beb," ya misalnya Cin, "Mbok yo diet," gitu ya. Misal, contoh, kan sekali lagi bahwa laki-laki itu kan visual. Dan ibu-ibu, coba saya mau tanya, seorang suami lebih enak memandang istrinya yang gemoy? Oh ya, sepok lah itulah ya. Dan yang mohon maaf ya, yang kurus kering itu kurus kering lah. Yang pas bodinya pas ideal, lebih enak dipandang yang mana menurut para suami? Yang ideal. Maka ketika ibu-ibu mulai merawat ya, mengatur pola makan. Nih, ingat lagi. Mengatur pola makan, merawat tubuh ya. Berolahraga. Kan sekarang banyak tuh. Apa namanya? Gym WOW apa tuh? Gym out dan lain sebagainya ya misalnya. Kemudian kita niatkan untuk menjadikan suami kita lebih senang memandang kita karena badannya ideal, maka sudah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keren banget loh. Asal niatnya benar, maka pahala akan kita dapatkan. Tapi kalau niatnya salah, pengen diet, pengen ideal beratnya karena kemarin dibully temannya, misalnya ya. Jadi pengen balas dendam, saya pengen lah biar nggak dibully-bully lagi. Itu niatnya udah salah. Ya. Jadi niatkan semuanya para istri itu ketika memiliki berat badan yang ideal untuk menyenangkan suami. Masya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini Syekh menyebutkan bentuk, berarti kan ideal sudah ya, penampilan, rupa juga sudah. Jadi bolehnya seorang istri berdandan ya misalnya, tapi sebelumnya tanya dulu ke suaminya masing-masing ya. Atau kita nih seorang istri nih harus bisa melihat gitu loh. Misalnya gini, panjenengan semua dandan gitu ya. Terus suaminya bilang, "Cin, kok hari ini lebih cantik ya?" Wah, berarti tipe suaminya jenengan ini tipe suami yang suka istrinya dandan. Tapi ketika misalnya ibu-ibu dandan, tiba-tiba suami kita terkejut. Kayaknya kok ada yang beda ya.
tapi kayaknya lebih cantik nggak dandan gitu. Berarti kita nggak usah dandan, boleh. Ya, yang jelas sesuai dengan selera suami kita masing-masing. Dan tidak boleh membandingkan antara satu istri dengan istri lainnya. Maksudnya tidak boleh membandingkan diri kita dengan wanita lainnya. Ya, tidak boleh juga membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Sudah, kita itu hidup ya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan tidak usah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Baik pakaian. Ibu-ibu nih, pakaian itu juga penting. Saya sering sekali berpesan kepada teman-teman, ya akhwat, ya akhwat, ya akhwat, milikilah pakaian dinas di hadapan suami kita. Boleh, ya. Kenapa Mbak gini-gini, Mbak? Oh, jualan, Masya Allah. Coba yang jualan baju dinas untuk para istri di depan suaminya itu, kalau diniatkan ya untuk memfasilitasi para istri sebagai sarana mentaati suaminya, jenengan udah dapat pahala tuh. Masya Allah. Tuh. Oh gitu ya. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang berjualan pakaian syar'i, ya, tapi yang memberikan wasilah agar seorang istri bisa taat kepada suaminya, ya termasuk dari baju-baju dinas di depan suami itu dapat pahala juga loh. Masya Allah. Hanya hati-hati ketika menjual gitu ya. Biasanya kan ada tuh. Saya pernah dapat hadiah dari seseorang baju tidur, baju rumah gitu ya. Terus di situ ada tulisannya, kami membuat baju ini untuk dalam rumah. Ketika baju ini dipakai di luar rumah, maka kami tidak bertanggung jawab lagi gitu loh. Ada, Masya Allah, ada pesan yang disampaikan di situ. Masya Allah. Jadi ada, saya lupa nama mereknya apa bajunya, tapi saya ketika melihat, oh Masya Allah ini yang buat ini, Masya Allah sampai berpikir sampai ke sana gitu loh. Masya Allah. Jadi kan mengingatkan adanya beramar ma'ruf nahi mungkar di sana. Masya Allah. Dan ibu-ibu ingat, yang melihat diri kita pakai baju dinas itu kita atau suami kita? Suami. Maka sesuaikan dengan selera suami kita. Kadang kita emak-emak itu, kita nih kadang pengen yang sesuai dengan kita, tapi lupa bertanya kepada suami kita. Ya, termasuk dari warna. Ya, tanya, Beb, maunya warna apa baju dinasnya? Kayaknya aku suka dirimu pakai warna baju dinas apa? Krem deh gitu ya. Istrinya bilang opo yo pink aja, pink kan lebih bagus gitu ya. Makso gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, tetap yang melihat adalah suami kita dan pastikan selera suami kita itu bisa kita berikan ya dalam keadaan yang memungkinkan. Gitu ya ibu-ibu ya. Termasuk diantaranya parfum. Nah ini nih di sini ada saya tambahkan. Parfum itu penting banget ibu-ibu, teman-teman. Parfum ketika sudah pakai baju dinas nih, sudah siap di hadapan suami masing-masing, jangan lupa ya berikan parfum. Ya. Karena yang namanya laki-laki itu suka mencium bau aroma wangi ya ketika berhadapan dengan istrinya. Dulu Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummu Habibah ini istrinya Rasulullah. Ya ada yang kenal Ummu Habibah namanya siapa? Ini bagian dari sahabiah ya akhwat. Isinya Rasulullah ada berapa? Ada 11. Dari kanan saya 1, Ustazah, sebutkan. Khadijah 2, Aisyah 3, Ummu Habibah. Namanya siapa Ummu Habibah? Enggak tahu. Romlah bintu Abu Sufyan. Namanya beliau adalah Romlah. Romlah putrinya Abu Sufyan. Ya. Yang keempat Mbak Sofia bagi. Ya, oke, yang kelima Mom. Zainab. Zainabnya binti siapa dulu? Oke, baik, terima kasih. Yuk tambahin Zainab binti Jahash. Ahsanti. Ummu Salamah, Masya Allah. Baik, belakang ibu-ibu. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, oh Juwairiyah, oke. Sebelahnya Hafsah, Masya Allah. Sebelahnya Maria Al-Qibtiyah. Itu perbedaan pendapat ulama. Kalau dengan Maria berarti 12. 11 ini belum termasuk Maria. Jadi yang disepakati oleh ulama 11 ini belum termasuk Maria. Ya, oke, enggak apa-apa Maria. Karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa Maria juga isinya Rasulullah SAW. Oke, lanjut. Hindun, Ummu Salamah sudah. Ya, sama Hindun, Ummu Salamah. Oke, lanjut. Mbak Saudah, Masya Allah. Mbak, siapa ya yang belum disebut? Maimunah Santi, Masya Allah. Sebelahnya Hafsaudah. Siapa Mbak? Zainab baru binti Jahash. Ahsanti, Zainab binti Huzaimah. Jadi ada berapa? 11. Ayo ibu-ibu. Ini ummahatul mukminin. Ya, ibunya orang-orang beriman.
Insya Allah nanti saya sampaikan materi ini dalam daurah kurang lebih dari pukul 12 sampai jam 15. Insya Allah tanggal 10 November di Surabaya. Ada yang mau ikut? Di Surabaya ya, tanggal 10 hari Ahad. Insya Allah. Di Jogja kalian aja yang bikin, nanti saya yang mengisi. Insya Allah. Nggak apa-apa. Ini majlis taklimnya majlis taklim baru gitu ya. Udah lama. Majlis taklim Basiro, tapi sekalinya acara mengisi daurah gitu ya. Apa ada kajian daurah? Masya Allah bagus itu. Coba dibuat, nggak apa-apa. Karena ini penting banget. Nanti saya udah ada bukletnya, ya. Judulnya Wanita yang Mempesona. Ya, kami insya Allah sudah ready. Bukletnya sudah ada Momi Aisyah. Jadi kalau mau kalian jadi panitia daurah, ya jauh-jauh hari, silakan tempatnya di mana. Masya Allah. Bayangkan 3 jam sudah dapat 11 istrinya Rasulullah SAW. Padahal kalau dibahas, saya membuka sahabiah ini di Purworejo, yaitu setiap satu pertemuan 1 istri. Ya, satu pertemuan 1 istri berarti 11 kali pertemuan. Ini 1 kali pertemuan. Masya Allah. Jadi monggo silahkan. Ya, baik. Sudah 11 ya. Ya, diulangi lagi. 1 Khadijah, 2 Sauda, 3 Aisyah. Ya, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Huzaimah, yang keenam Hindun Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jahash, yang kedelapan Juwairiyah, yang kesembilan Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, yang ke-10 Sofia, yang ke-11 Maimunah. Masya Allah, pintar-pintar ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tidak apa-apa. Hari ini baca, besok di pertemuan berikutnya sudah hafal. Ya, Alhamdulillah. Dan ketahuilah setiap istri Rasulullah SAW itu punya kelebihan masing-masing. Masya Allah, Masya Allah. Satu sama lainnya saling melengkapi. Bayangkan coba. Satu sama lainnya saling melengkapi. Dan tadi kita cerita masalah parfum ya. Jadi Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abu Sufyan ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang dinikahi Rasulullah SAW ketika beliau berada di Habasyah. Jadi Ummu Habibah ini dulu beliau adalah seorang sahabiah yang ikut turut berangkat hijrah ke Habasyah. Hijrah orang-orang beriman yang pertama kali itu bukan ke Madinah, teman-teman, tapi ke Habasyah. Ya. Dan di sanalah Ummu Habibah tinggal bersama suaminya. Ya. Kemudian suami yang ketika berangkat bersama Ummu Habibah ke Habasyah ini ya tinggal bersama Ummu Habibah. Atau para ulama ada yang mengatakan suaminya meninggal, ada yang mengatakan murtad. Ya, balik lagi murtad. Maka ketika itu statusnya Ummu Habibah menjanda. Janda di negeri orang gitu loh. Dengan jauhnya karib kerabat. Bayangkan coba teman-teman. Ya, saya pernah atau Momi Aisyah mungkin pernah mengalami ya. Berdua kita alhamdulillah kita masih punya suami, tinggal di negeri orang itu benar-benar rasanya Masya Allah perjuangan. Ya, bagaimana tidak ya kita berdua menyelesaikan masalah apapun itu masalahnya, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada karib kerabat yang bisa diajak bicara. Sudah, kita hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini wanita sendirian, janda lagi, Masya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa Ummu Habibah menjanda, Rasulullah SAW berpesan, ya, mengutus seorang utusan untuk bisa menikahi Ummu Habibah. Jadi kata para ulama dulu, ya Rasulullah SAW itu belum tidak mendatangi Habasyah, tapi Rasulullah SAW meminta kepada Raja Habasyah untuk menjadi wakil. Ya wakil, tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, yang jelas dari jarak jauh. Saya tidak paham. Mungkin kalau sekarang itu kan ada tuh teman-teman pernikahan online, ya itu ada. Ya dulu teman-teman kami, di antara teman-teman kami yang sudah punya anak gadis, sudah besar, ya pengen menikah, ya itu juga pernikahannya online. Tahu online, ada pernikahan online. Jadi ijab kabulnya lewat online, video call. Ya, dan itu sah, boleh. Yang jelas, ya syarat-syaratnya terpenuhi. Adanya mahar, adanya pihak suami, adanya pihak istri, adanya wali, gitu ya. Dan itu semuanya bisa dilakukan. Jadi zaman sekarang, ya apalagi zaman sekarang, ya sesuatu sudah dimudahkan. Ya balik ke Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini teman-teman, beliau adalah seorang janda yang mendapatkan mahar menyamai maharnya Rasulullah SAW ketika beliau menikah dengan Khadijah. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu teman-teman, ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya berapa coba? Maharnya kurang lebih kalau dirupiahkan sama dengan 4M. 4M.
Ya, kemarin saya hitung-hitungan sama Ustadz Hanan tuh, Masya Allah ya. Kemarin kami sempat dengar berita adanya hamba Allah yang mengatakan, ini nih beritanya lumayan kencang. Apa kata beliau? Dihimbau kepada janda-janda kaya untuk menikahi para pemuda sebagaimana Khadijah menikahi Rasulullah Muhammad gitu ya. Dan ini banyak yang akhirnya tidak menyetujui dengan perkataannya. Tahu kan yang tahu beritanya? Ya, sempat heboh. Berarti kan ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tuh dikira Rasulullah SAW tuh seorang pemuda yang pengangguran. Ya, padahal Rasulullah SAW ketika beliau menikahi Ibunda Khadijah, beliau memberikan mahar kurang lebih 4M, Masya Allah. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah. Kata para ulama, Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah itu maharnya Masya Allah 400 dinar. Masya Allah, berarti lebih dari Khadijah, lebih banyak lagi. Masya Allah. Dan ini Masya Allah mahar yang sangat luar biasa. Dan di dalam Islam itu boleh memberikan mahar ya yang besar, itu boleh kalau laki-lakinya mampu. Ya, yang paling sederhana itu maharnya orang Indonesia. Ya, dulu teman-teman semuanya ketika menikah dengan suaminya, maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya, alhamdulillah pada nerima tuh. Ya, ya enggak? Ya kan? Masya Allah. Jadi luar biasa ini orang Indonesia ini. Ya, orang-orang Saudi teman-teman kami kalau pas kami di Makkah atau Madinah ya, itu biasanya pesen tuh sama Ustaz Danan. Ya, Aba Yasir, ada enggak akhwat Indonesia yang mau menikah gitu ya? Karena tahu kalau Indonesia itu Masya Allah para perempuannya tawadhu gitu. Beda dengan perempuan-perempuan sana ya akhwat ya. Perempuan-perempuan Arab itu Masya Allah maharnya luar biasa ya. Jadi boleh ya ketika seorang laki-laki yang mampu untuk memberikan mahar yang banyak. Nah, Ummu Habibah ini ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah SAW, namun belum berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kemudian istrinya raja yang ada di Habasyah memerintahkan istri dan budaknya untuk mengirimkan parfum ya kepada Ummu Habibah. Itu disebutkan dalam sirah. Jadi parfum ini bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan berumah tangga sebenarnya. Ya, jadi tidak apa-apa ibu-ibu kalau mau ngado, ya, misalnya ada nih temennya mau nikah gitu ya, karena belum menikah mau menikah, biasanya saya tanya, ibu-ibu di Indonesia tuh ngadonya apa tuh? Spray. Apa lagi? Oh, kipas angin gitu handuk. Tapi saya sekarang mendengar ada juga yang ngadonya emas batangan. Jadi untuk bekal mengarungi rumah tangga gitu ya. Nah boleh juga tuh parfum. Ya parfum boleh. Ada yang memberikan hadiah itu Ustaz? Antum yang memberi atau dapat? Oh Masya Allah. Ada yang ngasih gitu. Tapi yang ngado tuh bukan ibu-ibu jadul kan? Oh. Ya lihat tuh, alhamdulillah berarti nggak spray lagi, ya, nggak anduk lagi. Apalagi tadi kata Momi Aisyah panci gitu ya. Karena siapa tadi yang bilang panci? Karena yang setahu saya ya Bu Lisa, sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang tuh malah nggak pengen punya kompor yang gas tuh nggak pengen. Semuanya listrik tuh lihat. Jadi besok Bu Lisa kalau pas mau ngasih kado ke temen atau ke anak-anak muda jangan kasih panci. Nanti nggak dipakai pancinya. Baik, alhamdulillah. Sudah ya ibu-ibu, berarti parfum hendaklah kita pakai ketika kita sudah pakai baju dinas di depan suami. Dan parfumnya seleranya sesuai selera suami kita, bukan sesuai dengan selera kita. Ya, kan kadang ada tuh ya para laki-laki tuh kita nyemprotin parfum, terus nanya, kok enak banget ya baunya gitu ya. Nah kita harusnya mulai peka. Oh berarti suami kita ini senang bau seperti ini aromanya. Kadang seorang laki-laki itu bingung. Misalnya kita nanya, Beb parfumnya maunya sukanya yang apa ya? Wah yang apa ya gitu, malah mereka biasanya nanya lagi ya. Tapi coba kita beli satu terus kita semprotkan. Kalau suami kita mengatakan ini enak gitu ya, berarti kita beli lagi gitu ya. Tapi kalau suami kita bilang baunya kayak nyong-nyong gitu misalnya, oh jadi bikin aku pusing. Kadang ada juga laki-laki yang gitu, ini aroma apa toh saya gitu. Ini aroma apa ya? Ya sudah nggak usah kita pakai gitu ya. Walaupun biasanya nih laki-laki tuh nggak suka bau aroma melati. Ya, para istri suka tuh bau aroma melati. Ya katanya wangi gitu. Tapi para laki-laki biasanya nggak suka tuh. Nah, jadi biasakan teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, biasakan diri kita itu indah dipandang suami.
Baik penampilan kita, pakai baju yang terindah, baik aroma badan kita, ya bau aroma yang indah, baik penampilan wajah kita, rambut kita. Ingat, rambut itu bagian dari sesuatu yang dilihat oleh suami kita. Maka tanya, ketika ibu-ibu mau potong rambut, tanya suaminya, "Beb, ya, sukanya potong rambut yang jenis seperti apa?" Kalau suaminya bilang begini, "Cin, aku sukanya potongan segi yang gak beraturan itu." Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. "Cin, aku sukanya kamu dipanjangkan rambutnya." Ya enggak apa-apa. Ibu-ibu berjuang memanjangkan rambut untuk menyenangkan hati suami itu dapat pahala. Kadang ada juga seorang suami ya yang dia pengen istrinya itu jadi rambutnya tuh kayak ya di curly betul. Jadi bawahnya tuh dicatok ya. Itu juga boleh. Semut itu yang seperti apa tuh? Enggak, dia nggak permanen kok 6 bulan. Boleh kalau nggak permanen. Ini teman-teman ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ingat. Kalau suami kita bilang gini, "Cin," pernah juga ada seorang laki-laki yang bilang begitu ya, "Cin, aku pengen deh rambutmu tuh warnanya rodo-rodo coklat gitu ya." Enggak apa-apa ya. Kita pergi ke klinik kecantikan ya, mewarnai rambut, tapi syaratnya teman-teman harus bertanya ya, kepada siapa? Kepada yang ahlinya. Apakah warna rambut ini air bisa menembus ke akar rambut atau tidak? Ya. Karena ada beberapa pewarna rambut yang memang dia aman untuk rambut kita. Ada beberapa pewarna rambut yang tidak aman. Maksudnya jadi air tidak bisa masuk. Ya. Dan itu sesuatu yang memang harus kita tanyakan. Termasuk teman-teman ya, bukan hanya rambut, kuku. Nah, kenapa kuku saya selalu saya warnai dengan hina? Karena suami saya senang ketika kukunya diwarnai, gitu ya. Kuku itu juga perhatikan, ya. Kalau memang suami kita senang kuku kita ya diwarnai, yuk kita warnai. Tapi kalau mau pakai kuku yang kan sekarang macam-macam tuh, kutek, itu kan biasanya nggak menyerap air ya. Nah, berarti pakai dikala teman-teman lagi tidak sholat, ya. Dan pastikan untuk melepasnya ketika teman-teman sudah mau mulai salat ya. Jadi yang paling aman sebenarnya hina ya. Tahu hina, henna ya. Tapi kalau memang suaminya menghendaki, kan biasanya kalau kutek kan warnanya lebih ngejreng ya. Ya enggak apa-apa, pakai aja ya, tapi ketika teman-teman sedang dalam keadaan tidak salat. Ya karena memang ada beberapa laki-laki tuh yang terpesona dengan kuku-kuku para wanita. Ya. Jadi masalah kuku aja ini harus diperhatikan ya akhwat. Ya jangan sampai suami kita misalnya terpesona dengan kukunya wanita lain dibandingkan kuku istrinya. Ya itu karena bagian yang sekali lagi bahwa laki-laki itu makhluk visual. Ya semuanya tuh dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masya Allah. Berarti gimana ya kita jadi wanita ribet banget dong. Masya Allah itu dapat pahala ya akhwat. Ya jalan kita untuk beribadah ada di taatnya kita kepada suami kita. Baik. Di sini, nah ini nih, melaksanakan perintah suami tanpa rasa gengsi, sombong, dan merasa diri berada di atasnya. Gini loh teman-teman, siapapun kita sebelum menikah dengan suami kita, siapapun diri kita, statusnya, berapa banyak harta yang Allah berikan kepada kita, ya. Sebelum kita menikah dengan suami kita, kemudian kita menikah dengan suami kita, maka pastikan ketika kita menikah dengan suami kita nolkan. Jadi perasaannya tuh ndak ada perasaan aku lebih kaya, aku lebih punya harta, aku pendidikannya lebih tinggi. Rasa keakuannya tuh dihilangkan dulu, ya. Dan prioritaskan bahwa saya itu sebagai istri, gitu. Karena banyak sekarang di zaman sekarang para wanita yang mulai sudah tidak lagi ya berbakti kepada suaminya karena Allah menitipkan harta lebih banyak kepada dirinya daripada kepada suaminya. Ya, merasa bahwa hidupku tuh bisa kok tanpamu gitu loh. Dan ini banyak kejadian-kejadian yang akhirnya para wanita menggugat cerai. Ya, karena merasa dirinya lebih dibandingkan suami. Padahal ibu-ibu tahu Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Allah titipkan harta yang cukup banyak kepada ibunda Khadijah. Dan ketika ibunda Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah SAW, maka ibunda Khadijah di dalam kehidupannya beliau berusaha menyesuaikan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Beliau habiskan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sejarah disebutkan tidak ada ya satupun tulisan yang menyebutkan ibunda Khadijah pernah bersuara lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Tidak ada. Di ibunda Khadijah itu suaranya lembut. Ya, tidak melebihi suara di atas suaranya Rasulullah SAW.
walaupun beliau sebelum menikah keadaan beliau adalah kaya raya. Ya, Masya Allah. Beliau benar-benar menjadikan Rasulullah SAW sebagai seorang suami yang punya ya kedudukan lebih tinggi daripada beliau. Dan ini yang patut kita ingat-ingat bersama ya akhwat ya. Karena terkadang Allah uji seorang wanita itu ya dijodohkan ya dengan laki-laki yang keadaan ekonominya dari latar belakang orang tua yang cukup lah ya dibandingkan dengan dirinya. Nah, dalam hal ini kita menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan suami kita ya. Jadi kalau suaminya maunya hidupnya hemat, ya sudah kita mulai menyesuaikan. Masya Allah. Baik. Termasuk tadi ya, gelar itu juga tidak boleh ya kalau misalnya istrinya sudah S3, suaminya S1 aja belum rampung gitu ya. Tidak kemudian kita merendahkan suami kita. Orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi suami kita walaupun gelarnya S1, kita S3, bisa jadi yang lebih bertakwa justru suami kita. Maka tidak boleh kita menyombongkan gelar-gelar yang Allah telah titipkan kepada kita dengan gelar yang Allah titipkan kepada suami kita. Kita itu sama di hadapan Allah dan yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ya beliau menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, mari kita buka di halaman 36. Apa kata Rasulullah SAW? An Nabi Hurairah taqala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wanita mana yang paling afdal, ayyun nisa'i khair? Qala. Lihat teman-teman poinnya ya. Rasulullah menyebutkan di antara ciri-ciri istri-istri salihah. Yuk, mari kita pelajari apakah ini ada pada diri kita, ya. Allati tasurruhu idza nadhar. Yang bisa membahagiakan suaminya apabila suaminya memandangnya. Tadi kita sudah bahas memandang itu apa saja, dari mulai rambut, kuku, wajah, pakaian, ya, kaki, itu juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Wa tuti'uhu idza amar, menaatinya apabila ia memerintahkan. Dan dalam mentaati suami termasuk mentaati ketika suami memanggil kita. Jangan ada kata jeda dalam memenuhi panggilan suami kita. Sebelumnya kita sudah pernah belajar kan? Ya, kalau lagi masak di dapur, suaminya manggil kita, "Beb, Cin." Ya, kompor matiin. Ya, sudah. Ya. Baik, baik. Urusan masakan belum matang itu urusan nanti. Ya, kenapa? Karena yang namanya laki-laki itu, ya akhwat, ya. Kalau dia memanggil istrinya, kemudian istrinya tidak segera untuk memenuhi panggilannya, wal iyadzubillah, syaitan masuk, ya, mengganggu, pengen mencari seorang istri yang lebih menghargai dirinya, ya, yang lebih cepat dalam merespon panggilannya, ya. Kan banyak juga tuh para laki-laki yang akhirnya tergoda wal iyadzubillah dengan para wanita lain karena dia merasa tidak dihargai oleh istrinya, ya. Jadi sekali lagi bahwa mentaati suami kita itu bagian dari kewajiban kita. Dan taatilah suami kita tanpa jeda, taatilah suami kita tanpa kata. Jadi harus cepat gitu ya, harus cepat untuk memenuhi panggilan suami kita. Termasuk diantaranya adalah ketika kita melayani suami kita. Ya, itu juga harus benar-benar kita prioritaskan. Karena yang namanya laki-laki ketika ia sedang menghendaki sesuatu dari istrinya, kemudian istrinya tidak lekas untuk memenuhi apa yang diinginkannya, ya bisa jadi berdampak tidak baik untuk suami atau untuk laki-lakinya. Ya, ibu-ibu tahu bahwa laki-laki ini ya punya, sini ada, nah itu Mom Aisyah dokter ya. Menurut Mom Aisyah kan ada tuh, saya pernah dengar katanya laki-laki itu kalau memang sudah waktunya untuk dikeluarkan kemudian ditahan-tahan tuh akan ada penyakit ya. Betul enggak Mom Aisyah? Psikologis. Saya kok pernah dengar nanti ada dalam jangka panjang prostat atau apalah. Kalau menurut jazakillah, menurut pandangan Mom Aisyah gimana? Kalau penyakit sih saya belum pernah dengar. Misal tidak dikeluarkan dalam jangka waktu berapa. Tapi kan kodratnya manusia apalagi laki-laki pasti kan ada momentum pasti mengeluarkan gitu ya. Tapi kalau tidak tuh sejauh ini saya nggak tahu ada riset yang mengatakan kayak itu menjadikan penyakit. Tapi kalau secara psikologis itu memang karena kan secara hormonal dia nggak keluar apa zat yang harus dikeluarkan. Oke. Mungkin ada endorfin yang tidak rilis dan sebagainya.
Jadi mengakibatkan cepat stres, cepat lelah, cepat marah. Mungkin yang memicu penyakitnya mungkin dari situ. Oke. Jadi ya udah, kalau secara hormonal nggak baik keluar, kan otomatis semuanya bekerjanya juga nggak lancar, aliran jantung jadi melambat dan sebagainya kayak gitu. Oke, dan ketika aliran jantung melambat, maka Peredaran darah. nah, ketika peredaran darah tersumbat, akhirnya gitu, endingnya. Baik, ibu-ibu evaluasi, ibu-ibu masing-masing ya. Sampai rumah tolong dicek dalam 1 pekan ini suaminya suka marah-marah nggak? Ya, dalam 1 pekan ini apa perilaku suami kepada ibu-ibu semuanya? Kalau 1 pekan ini suaminya marah-marah gitu ya, maka bisa jadi kita belum melayani suami kita, gitu ya. Karena itu penting banget bagi seorang laki-laki. Baik, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, ya, dan tidak menyelisihinya dalam jiwa dan hartanya dengan apa yang dibenci suami. Jadi maksudnya adalah seorang istri itu hendaklah senantiasa bertanya kepada suaminya masing-masing. Beb, apa saja sih yang dicintai oleh dirimu, apa saja yang dibenci, itu harus tahu, ya. Sampai kalaulah misalnya suami kita tidak suka kita berteman dengan fulana, maka kita tidak perlu berteman. Ya, jadi kadang seorang laki-laki kan kita biasanya curhat tuh. Curhat, Cin, aku tadi ketemu sama fulana, gini, kita curhat ya. Suami kita melihat, kok istriku kalau bergaul sama fulana kok tambah aneh-aneh perilakunya. Ya, biasanya laki-laki itu menahan istrinya untuk tidak bergaul dengan fulana itu. Dan ketika istrinya nggak suka kita bergaul dengan fulana, sudah, kita nggak usah bergaul. Ya, walaupun itu awalnya basicnya ibu-ibu semuanya. Maksudnya jaga jarak, tidak terlalu dekat. Ya, dan ini bagian dari kita mentaati suami kita. Jadi apa-apa yang dibenci suami kita, kita harus tahu. Apa-apa yang disukai suami kita, kita harus tahu. Suaminya panjenengan suka ngopi kalau pagi hari, ya biasanya ngopi, ya. Maka ketika teman-teman menghadirkan kopi kesukaan suami, dapat pahala. Masya Allah. Ada nggak suaminya yang suka ngopi? Oh ada, Masya Allah. Jadi tidak apa-apa, ya diberikan yang terbaik, Masya Allah. Atau misalnya suaminya nggak suka jengkol. Contoh, ibu-ibu sebelum menikah jengkol jadi favorit, ya petai jadi favorit, tapi suaminya nggak suka. Ya. Beb, aku nggak suka ada petai di sini, gitu ya, misalnya di rumah ini. Nggak suka deh kalau kamu makan petai, nggak suka deh kalau kamu makan jengkol, ya sudah berhenti. Ya. Walaupun dulunya dari latar belakang keluarga yang sangat mencintai perjengkolan. Dan kalau Jawa Barat tuh favoritnya tuh kan jengkol, pete, ya. Tapi kalau suaminya memang nggak suka, ya sudah kita tinggalkan. Ya masalah makanan juga sama, ibu-ibu ya. Ya kan, Mum Aisyah ya. Di sana tuh kalau di Jawa Barat tuh kalau nggak ada jengkol, rasanya kurang afdol. Ya. Kenapa Bu? Oh lalaban. Ya, alhamdulillah kalau suaminya senang, alhamdulillah. Tapi kalau suaminya nggak suka, jangan diteruskan. Ya. Jadi dalam makanan pun kita harus tahu mana yang disukai suami kita, mana yang tidak disukai. Dalam pertemanan pun begitu. Mana yang dicintai oleh suami kita, mana yang tidak dicintai. Gitu ya. Kita harus nulis tuh, ngelis. Dan dalam perilaku kita, ya, contoh misalnya, sayangku, cintaku, aku nggak suka deh kalau kamu tuh suka keluar rumah, misalnya. Suami kita nggak suka kalau kita suka keluar rumah, kumpul-kumpul sama nongki-nongki sama besti-besti. Ya sudah, kita kurangi. Ya, dengan apa? Niat untuk mentaati suami kita. Karena ada, Masya Allah ya, saya tuh beberapa melihat akhwat yang memang Allah takdirkan orangnya nggak suka keluar rumah gitu loh. Sukanya di rumah, ngutek aja. Saya pernah berjumpa dengan para perempuan yang begini, katanya kalau di rumah tuh enak gitu, bisa melakukan apa saja. Jadi memang senang. Kalau keluar rumah justru pusing dia. Nah, ada yang Allah takdirkan tuh nggak betah di rumah gitu loh. Pengennya keluar terus. Ketahuilah bahwa fitrahnya wanita itu sejatinya di dalam rumah. Kalau ada wanita-wanita yang masih suka hobinya keluar rumah, maka dipertanyakan. Ya, kenapa bisa jadi itu kebiasaan yang dibangun sebelum menikah. Ya, pengennya keluar aja, hobinya nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Giliran dapat suami, suaminya nggak suka kalau dia banyak keluyuran. Ya, maka kalau suaminya nggak suka dia banyak keluyuran, banyak keluar rumah, biasakan paksa dirinya untuk tetap tinggal di rumah. Gitu ya, Masya Allah. Baik, kemudian ya akhwat, termasuk diantaranya sesuatu yang misalnya dicintai oleh suami kita. Misal contoh, suami kita mengajak kita kajian, Masya Allah. Ya, seorang laki-laki yang baik, seorang suami yang baik adalah yang bisa membawa istrinya untuk bermajlis ilmu, ya, mendatangi taman dari taman surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau suami kita mengajak kita kajian, maka hendaklah kita turut ikut, karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang dicintai oleh suami kita. Baik. Nah, inilah sifat istri salihah dari sisi penampilan, bentuk dan rupa. Sangat memperhatikan penampilannya dan rupanya di depan suami. Masya Allah. Dan setiap kali suami bersamanya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, izin saya menyampaikan sedikit. Termasuk diantaranya kita itu harus paham bahasa cinta suami kita masing-masing. Ya, saya bukan Bu Aisyah Dahlan, ya, tapi saya pernah mendengarkan apa yang beliau paparkan. Jadi kita sebagai seorang istri juga harus paham bahasa cinta suami kita masing-masing. Contoh misalnya, bahasa cinta suami kita adalah senang ditemani. Jadi ada tuh model laki-laki yang kemana-mana pengennya ditemani istri gitu. Sampai kita bilang, ya Allah, kenapa sih sendiri juga bisa kan gitu ya. Ingat, suami tuh sekalinya istri bilang gitu, ya sudahlah, kalau istriku nggak mau tak cari wanita lain. Misalnya naudzubillah, yang mau menemani diriku. Iya betul. Jadi ada juga ya suami-suami para laki-laki yang bahasa cintanya mau makan bareng, enak makan bareng. Jadi saya punya temen tuh, ya dia pengen diet, tapi suaminya tuh bahasa cintanya tuh hobinya makan di luar gitu loh. Jadi dalam sepekan tuh bisa 4 kali kata teman saya makan di mana, kulineran lah. Itu ada laki-laki jenis begitu. Ya, kalau memang laki-lakinya senang kulineran, senang bahasa cintanya ditemani suaminya makan gitu ya, enggak apa-apa. Ya diikuti aja dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui bahasa cinta suami kita, bisa jadi kita melukai suami kita tanpa sadar, dan itu membuat suami kita akhirnya bosan dengan kita gitu ya ibu-ibu. Baik. Begitu juga perintah, keinginan dan keperluan-keperluan suaminya benar-benar ia perhatikan dan utamakan. Masya Allah. Termasuk ibu-ibu, coba ya, kita nih bagian dari keperluan suami kita termasuk perhatikan makanan. Namanya laki-laki tuh enggak bisa lapar. Ya, namanya laki-laki itu sekalinya lapar marah-marah. Ya, jadi perhatikan, kalau suami ibu-ibu marah, ya kalau anak kecil kan, anak kecil, ya anak baby itu, kalau nangis kan kemungkinannya 2 tuh, lapar sama nggak betah gitu ya, dengan kondisi kotoran yang ada di dalamnya gitu kan ya. Nah kalau laki-laki itu marah itu, kenapa bisa marah para suami? Biasanya kondisinya lapar, perutnya kosong, itu marah-marah tuh. Jadi kita harus tahu jamnya kapan jam makan, dan jangan terlambat dalam menyediakan makanan untuk suami-suami kita. Karena sekalinya suami kita lapar, maka kondisi ya dirinya ada pada dalam kondisi yang tidak baik. Ya. Baik, kemudian termasuk hal yang sangat disayangkan adalah kebanyakan para istri tidak tahu berhias dan bersolek. Lihat tuh, di garis bawahi. Jadi seorang istri ketika dia belajar tutorial untuk berhias, ya, maka itu diperbolehkan. Sampai ada jamaah itu, ustazah, saya itu dikaruniai oleh Allah hidung yang nggak terlalu mancung, kata beliau. Tapi saya pengen menyenangkan suami. Boleh nggak saya belajar tutorial biar kelihatan mancung? Katanya begitu. Saya bilang, Masya Allah ada seorang istri yang begitu. Ya bilang ke saya. Saya bilang, boleh Mbak, Masya Allah silakan. Ya jadi dia kan berusaha mensyukuri kan. Tidak mencela ciptaannya Allah, tapi pengen belajar. Memang ada tutorial begitu ya? Ya Masya Allah. Deciding, itu niatnya pengen nyenengin suami loh. Masya Allah. Jadi boleh belajar tutorial ya, biar kelihatannya mancung ya, walaupun ya pada dasarnya hidungnya seperti itu aja ya. Tapi ini boleh, Masya Allah ya, dalam rangka menyenangkan suami. Kecuali jika ia mau keluar rumah, ya berangkat menghadiri acara dan pertemuan tertentu. Maksudnya seorang istri lebih banyak berhias di depan suaminya dibandingkan ketika keluar rumah. Karena banyak ya para wanita kita itu yang bersolek, pakai gincu, pakai alis tebal, pakai bedak, pakai parfum ketika keluar rumah. Ya, sampai di rumah dalam keadaan kembali seperti semula ya, pakai daster ala kadarnya, tidak bersolek. Nah ini kebalik ya. Jadi bersolek di depan suami, tidak bersolek ketika keluar dari rumah. Kemudian ya akhwat, di sini ada di halaman 38. Coba dibuka halaman 38 ya. Katanya gini ya, apa yang terjadi pada kebanyakan istri, tidak adanya ketaatan dan melaksanakan perintah suami seperti bosan, benci, mengeluh. Nah, ini kita jauhi semuanya. Jadi kalau kita mendapati ada sesuatu yang tidak kita sukai dengan suami kita, maka bersabar. Apa Bu? Bersabar. Tidak perlu kita mengata-ngatakan sesuatu yang tidak baik. Dan ini bagian dari ujian ya akhwat. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka saatnya kita menemukan sesuatu yang tidak baik dalam diri suami kita, maka kita bersabar.
Ya, tidak kita perlu mengeluh, tidak perlu kita membenci. Karena inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Ya, inilah sosok terbaik. Ya, bisa jadi kalau kita menggugat cerai, bisa jadi Allah tidak mempertemukan sosok yang lebih baik. Ya, jadi kita terima kondisi suami kita dan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan serta bersabar atas kekurangannya. Ya. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, "Idza qaddima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughi batu wa tamtashitash sya'yah." Ya. Apabila salah seorang kalian pulang di malam hari, jangan ia mendatangi keluarganya dengan tiba-tiba, sehingga istrinya bisa mempersiapkan diri untuk mencukur bulu kemaluannya dan merapikan rambutnya yang kusut. Jadi begini, dalam Islam, kalau ada seorang suami, ini dalam Islam ya, setelah dia keluar kota, pengen mendatangi istrinya, balik lagi ke rumahnya, maka diharapkan balik ke rumahnya itu bukan dalam keadaan malam hari, tapi dalam keadaan siang hari. Ya, kenapa? Karena kalau keadaannya sudah malam hari, bisa jadi istrinya dalam kondisi sudah tidur. Pertama. Yang kedua, dalam kondisi istrinya belum siap untuk menerima suaminya. Jadi dulu para sahabat itu, kalau mereka setelah pulang dari luar kota, tiba sampai di kota Madinah, mereka biasanya nginep di masjid dulu. Ya, nanti teman-teman ya udah usah bilang ke suami begitu ya, Pak, kalau pulang atau ya kalau pulang ke Jogjanya sampai malam nginep dulu di masjid kayak para sahabat gitu ya. Jangan ya. Kita cukup nanti berkabar gitu. Jamnya jam berapa, kira-kira sampai rumah sampai pukul berapa, biar saya siap-siap. Masya Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Kemudian di sini Masya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, qadima Rasulullah SAW min safarin wa qad satartu biqiran li ala sahwatin li fiha tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hataka wa qala ashaddun nasi adaban yawmal qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillahi, qalat faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Inilah ibu-ibu. Ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu seorang istri yang sangat pandai menyenangkan hati Rasulullah SAW. Termasuk ketika Rasulullah SAW akan datang, beliau menghias rumahnya. Jadi ya dihias-hias. Dan waktu itu Ibunda Aisyah memasang kordeng. Tahu kordeng? Kordeng rumah. Ketika Rasulullah masuk, ya Rasulullah melihat di kordeng itu ada makhluk hidup, ada gambar makhluk hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ya makhluk hidup ini tidak boleh untuk dipajang. Ya, karena ada sebuah hadis di mana barang siapa yang dia memajang makhluk hidup, ya ditempel baik itu di dinding, di kordeng, maka besok di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, Ibunda Aisyah itu orang yang paling pandai menyenangkan hati suami. Setelah tahu bahwa Rasulullah tidak menyukainya, maka Ibunda Aisyah mengambil kordeng tersebut dan menjadikannya sebagai tempat untuk alas kasur. Ya, dan ini sebagian ulama memperbolehkan. Jadi kalau di sendal itu ada makhluk hidup, di mana itu diinjak gitu ya, maka itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ketika gambar makhluk hidup itu dipajang, baik itu sebagai lukisan maupun yang ada di dalam kordeng, gitu ya. Baik, terakhir ibu-ibu, ya, jadi bolehnya ibu-ibu sebelum suaminya datang untuk menghias rumah bersih-bersih. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, di antara istri-istri salihah adalah ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, ya, seorang istri yang mana ini adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Istri yang seperti apa? Kullu wadudin waludin. Lihat, kullu wadudin ini adalah seorang istri yang penyayang. Jadi istri yang penyayang itu adalah istri-istri yang termasuk bagian dari istri-istri yang Allah Azza wa Jalla siapkan di surga. Ya, al-walud itu adalah yang banyak anak. Masya Allah. Jadi ibu-ibu zaman sekarang ya lebih menyukai banyak anak atau sedikit anak? Sedikit anak. Ya. Zaman sekarang bahkan ada waktu dia nggak punya pengen anak. Itu kan heboh juga tuh. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya Simba-Simba itu seneng kalau punya anak banyak. Makanya ndak heran kalau mbak-mbak punya anaknya 12, selusin ya. Ya kan ibu-ibu? Ya, Simba kami juga punya anaknya banyak tuh, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa ya. Mereka akan menikmati hasilnya ketika anak-anaknya sudah dewasa. Repot di waktu kecil, mereka bersabar. Tapi ketika sudah dewasa, mereka akan menikmati hasilnya, Masya Allah. Nah, ini nih ibu-ibu. Idza ghadibat
au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la attahil bi ghamdin hatta tarda. Masya Allah. Nih sifat istri yang salihah, sifat istri calon penduduk surga. Kalau suaminya marah atau dirinya yang menyebabkan marah, maka sebelum tidur masalah harus sudah beres. Tidak ada masalah yang diinapkan. Kalau seandainya ibu-ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada suami, maka sampaikan sebelum tidur. Rasulullah SAW kebiasaan beliau dengan Ibunda Maimunah sebelum tidur tuh ngobrol. Ya, dan Ibunda Maimunah itu termasuk istri yang romantis. Maimunah, istri Rasulullah SAW yang ke-11, itu yang romantis. Kenapa kok saya katakan istri yang romantis? Karena dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa Maimunah mandi bareng bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana, dan itu tidak disebutkan kecuali dari Ibunda Maimunah. Ya, kalau Rasulullah maksudnya mandi bareng dengan istri-istri yang lainnya mungkin sudah disebutkan sebelumnya. Tapi ini ada pada diri Ibunda Maimunah. Jadi Maimunah ini istri Rasulullah yang romantis, ibu-ibu. Masya Allah ya. Nah, berarti kalau ada sesuatu dengan suami kita, tidak boleh kita jadikan masalah itu sampai keesok harian. Ya, keesokan harinya. Sebelum tidur kita meminta maaf kepada suami kita. Ini ada loh dalam hadisnya. Pegang tangan suami kita, pegang, cium, boleh ya. Atau kita bilang, beb, ya, terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya dan anak-anak. Ya, Masya Allah. Dan maafkan kesalahan saya apabila mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu. Doakan saya semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan saya ke dalam surganya. Wah, istrinya tidur, ternyata nggak dibangunkan sama Allah keesokan harinya, bablas meninggal dunia. Suaminya ridho, maka istri ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kalau mau tidur itu bisa jadi itu adalah tidur terakhir kita. Keesokan harinya belum tentu dibangunkan sama Allah. Kalau ada seorang istri dia tidur dalam keadaan suaminya ridha, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu surga baginya. Masya Allah, pengen apa pengen ibu-ibu? Hanya sekedar kita menurunkan ego kita, gengsi kita. Apa sih yang menyebabkan kadang kita tuh susah minta maaf ke suami? Karena ego kita masih tinggi. Ya, gengsi kita masih tinggi. Orang yang salah suamiku kok yang minta maaf aku. Gitu nggak sih? Kadang pernah nggak begitu? Terus siapa yang salah? Ah, itu kan ego. Cobalah kita memaafkan kesalahan suami kita tuh bukan karena dianya, tapi karena Allah. Ingat, bukan karena fulan dan fulana, bukan karena makhluk, tapi karena Khalik, karena Allah. Allah yang selama ini telah memberikan ampunan kepada kita. Allah yang selama ini telah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka cobalah mulai buka pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk suami kita. Karena suami kita adalah bukan manusia yang sempurna, pasti punya kekurangan. Dan sebaik-baik seorang istri adalah yang memaafkan suaminya. Ya, semoga dengan kita pandai memaafkan suami kita, Allah Azza wa Jalla langgengkan kehidupan rumah tangga kita sampai ke dalam jannahnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita suami-suami yang salih, yang bisa membimbing kita sampai ke surganya. Bersabarlah terus untuk mendampingi suami kita, karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.